Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang keempat, judulnya Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu materi yang pertama, judulnya Tanggung Jawab. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, dan sikap yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah, agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Maka saya doakan yang sudah subscribe, semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhiratnya. Apa sih berperilaku terpuji? Berperilaku terpuji artinya memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sopan dan santun kepada semua orang. Contohnya, ketika kita meminjam pulpen kepada teman kita, kemudian kita kembalikan dengan cara melemparnya, maka apa sikap teman kita tersebut? Tentu dia akan marah dan jengkel, dan besokannya kemungkinan teman kita akan tidak pernah meminjamkan pulpennya kepada kita lagi, karena ia melihat sikap atau akhlak yang begitu buruk kepada kita. Maka itu sangat tercela ya. Oleh karenanya kita harus memiliki sikap mulia agar dicintai dan disayangi oleh semua orang. Nah, sekarang ayo bekerja sama. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan tanggung jawab dan tawadu. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompokmu. Gambar 4.1, gambar 4.2, gambar 4.3, gambar 4.4. Nah, pertanyaannya yang pertama, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu dari setiap gambarnya. 2. Kemudian hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. 3. Ceritakanlah maksud gambar-gambar di atas ya. Baik, kita akan menjawabnya bersama-sama. Gambar 4.1, si Adi sedang melaksanakan sholat. Ini bentuk rasa tanggung jawab kewajiban kepada Tuhan
dan bentuk tawadu dengan merendahkan hati, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gambar 4.2, Ani dan Adi sedang melaksanakan pekerjaan rumahnya. Nah, ini bentuk daripada tanggung jawab seorang murid kepada guru untuk melaksanakan pekerjaan rumah dan juga bentuk tawadu, kerendahan diri dari seorang murid. Gambar 4.3, ada percakapan Bu Guru dengan si Ani. Ini bentuk rasa tanggung jawab dan juga ketawaduan seorang murid kepada gurunya. Gambar 4.4, si Adi sedang mengirimkan surat ke kantor pos dengan amanat dari orang tuanya. Maka ini adalah bentuk rasa tanggung jawab dan tawadu si Adi sebagai seorang anak di rumahnya dengan melaksanakan perintah dari orang tua. Nah, baik anak-anak, tadi kita telah sama-sama dapat menggambarkan bentuk sikap tanggung jawab dan tawadu. Maka sekarang yang pertama kita akan membahasnya tentang tanggung jawab. A. Tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Kemudian tanggung jawab terhadap orang tua, di antara lain kita harus berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Nah, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Oleh karenanya kita harus mempunyai sikap yang penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Kemudian anak-anak, tugasku, amati gambar berikut ini. Pada gambar 4.5, siswa-siswi kelas 3 SD sedang melaksanakan piket atau sedang membersihkan kelasnya. Maka apa maksud dari gambar berikut ini? Artinya siswa-siswi kelas 3 SD dengan rasa penuh tanggung jawab dan sifat tawadu, dia menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang siswa, yaitu dengan melaksanakan piket kelas pada jadwal yang ditentukan oleh bapak atau ibu guru. Nah, kemudian apa maksud gambar 4.6? Ya, siswa-siswi SD sedang membersihkan halaman sekolah. Ini juga bentuk daripada rasa tanggung jawab dan tawadu seorang murid atas tugasnya ya. Nah, oleh karenanya sikapku selanjutnya adalah aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Nah, kemudian anak-anak ayo kerjakan. Peragakan bersama temanmu. Bagaimana tindakanmu jika meja dan kursi di dalam kelasmu letaknya tidak beraturan? Apa sikapmu selanjutnya? Ya, tentu pasti kamu akan merapihkannya ya, meluruskan bangku dan meja agar terlihat indah kelasnya dan rapi. Nah, selanjutnya ayo kita bernyanyi ya. Judul lagunya Perilaku Terpuji dengan nada lagu Balonku. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes.
perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Enak ya? Kita nyanyikan sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji, sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Yeay, seru ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya persiapkan olehmu buku tulis untuk menjawab persoalan di bawah ini. Insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist pada kolom yang tepat ya. Pertama, aku membereskan tempat tidur sendiri. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. 2, aku melaksanakan sholat tepat waktu. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. 3, aku menyiapkan buku-buku yang akan kubawa ke sekolah. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. 4, aku bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. 5, aku belajar dengan giat dan tekun. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. 6, aku minta maaf jika melakukan kesalahan. Jika selalu atau sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. Kemudian tugas yang kedua, ayo berlatih. Yang pertama, tanggung jawab artinya 2, perbuatan kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap. 4, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap. 5, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap. Ya, 2 soal latihan tersebut harus kalian jawab dengan baik dan benar serta jujur ya. Jika sudah selesai, maka kumpulkan pada Bapak atau Ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.